كشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kajian kita yaitu menunggu waktu berbuka ini, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, tidak satu pun alat yang akan dapat untuk menghitung nikmat tersebut. Sehingga Allah mengatakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmatku tersebut, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita yang senantiasa bersolawat, kita berharap nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis. Hadis ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini tergolong hasan, yaitu baik sedikit di bawah sahih. Yang mana di hadis ini ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ini mengisahkan, kata beliau, ketika kami sedang berkumpul bersama Rasulullah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, maka tak kala itu datanglah seorang laki-laki dari golongan Ansor. Kemudian laki-laki ini mengucapkan salam, dan laki-laki ini mengajukan satu pertanyaan. Yang mana pertanyaan laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas? Siapa itu orang yang cerdas? Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertanyaan dari laki-laki tersebut, ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas? Siapa itu orang yang cerdas? Apakah orang cerdas itu orang yang memiliki gelar, dapat gelar S1, lanjutkan pendidikan, mengejar S2, dapat S2, dilanjutkan mencari S3, sehingga saking sibuknya oleh si S tersebut tak dapat menikmati S bersama keluarganya? Atau orang cerdas itu adalah orang yang memiliki rumah yang gadang, karpet tak bantang, makanan tak hidang, ada gulai randang jo udang ditambah empek-empek Palembang, pitih banyak di bang, pai kama pun pakai kapatabang. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, atau orang yang cerdas itu adalah orang yang beradab. Di mana-mana ia diundang, setiap ada syukuran acara ia dipanggil karena ia pandai berbicara, sehingga saking beradabnya diberilah gelar Rajo Ange nan garang batenggang di langit nan katujuh.
Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah menurut pandangan biasa, pandangan-pandangan orang-orang awam, mungkin inilah yang dikatakan orang-orang yang cerdas. Inilah yang dikatakan orang-orang yang hebat. Sehingga tak heran kita masih pernah mendengar perkataan orang-orang tua kita yang mengatakan, coba kau lihat si fulan tersebut baru tinggalnya 1 tahun di kampung kita, lah dapat membuat rumah batingke, sedan mangkile, ame sabelek, pitih balipek, bininya barompek. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kategori orang yang cerdas kalau menurut pandangan-pandangan kita biasa. Akan tetapi menurut pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas bukan orang-orang seperti ini pemirsa. Makanya ketika lelaki Ansar ini menanyakan, ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah, siapa itu orang yang cerdas? Maka Rasulullah mengatakan, qala aksaruhum lil maut. Orang yang cerdas, orang yang banyak ingat mati, kata Rasulullah. Aksaruhum lil maut, orang yang paling banyak ingat dengan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, kemudian ia persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Ulaikal akyas, inilah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang cerdas menurut baginda Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat mati dan ia persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Kalau berbicara mengenai kematian, tentu ini sudah tak asing bagi kita pemirsa. Yang mungkin ada di antara keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin ada tetangga kita yang dipanggil oleh Allah. Akan tetapi kematian ini adalah sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kematian adalah sesuatu hal yang tidak kita sukai. Makanya pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah ditanya satu-satu di antara kita, siapa yang mau mati? Mungkin jawaban kita sama semuanya, tak ada yang mau mati. Kecuali orang yang berputus asa dari rahmat Allah, orang yang mengakhiri hidupnya, orang yang membunuh diri. Maka orang-orang seperti ini tergolong orang yang melakukan dosa besar. Bahkan baginda Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang matinya bunuh diri. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kematian ini tidak kita sukai, tidak kita senangi, akan tetapi Rasulullah menyarankan kepada kita, banyak-banyaklah ingat dengan kematian. Kenapa dengan banyak-banyak ingat kematian? Maka karena yang pertama, setiap yang bernyawa dia pasti akan mati. Kita tidak mau ingat dengan kematian pemirsa, kita juga akan mati nantinya. Kita lari dari kematian, kita juga akan mati. Berani dengan mati, juga mati. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang membedakan seseorang itu nantinya menghadapi kematian adalah, yang pertama yang membedakannya waktu pemirsa. Waktu, tidak ada kita yang tahu kapan kita akan mati. Ini menjadi rahasianya Allah. Bisa jadi jangan kita beranggapan aku masih muda sehingga masih lama waktuku akan mati. Tidak bisa menjamin, karena anak-anak juga bisa mati, remaja mati, orang tua apalagi. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu ini menjadi rahasianya Allah. Yang perlu kita pahami di sini adalah, ada hadis baginda Rasulullah yang mengatakan, usia umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60 dan 70 tahun. Maka janganlah berbangga diri ketika usia seseorang itu mencapai 80 tahun. Sehingga ada yang mengatakan, Ustaz, usiaku 80 tahun. Aku sudah bebas Ustaz. Hadis Rasulullah mengatakan usia umatnya antara 60-70. Sedangkan aku 80 tahun. Berarti aku sudah lepas dari hadis tersebut. Ini salah paham pemirsa.
Justru umur 80 tahun inilah semakin dekatnya dengan kematian. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka waktu menjadi rahasianya Allah. Yang kedua, tempat. Tempat ini menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita di mana kita akan mati, pemirsa. Makanya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika usia kita sudah mencapai 40 tahun, 50 tahun atau 60 tahun, maka kurang-kurangilah mendatangi tempat-tempat yang tidak baik. Banyak-banyaklah umur kita itu kita gunakan untuk datangi tempat-tempat yang bermanfaat. Mendatangi masjid, mendatangi majlis taklim, mendatangi pengajian. Karena ketika kita nantinya menjumpai kematian, sedangkan kita matinya di tempat yang tidak baik, ini akan menimbulkan fitnah. Terkadang ada pemirsa usia sudah 50 tahun, tetapi dia tak mau kalah dengan anak muda. Malam minggu dia pergi ke tempat karaokean. Takutnya nanti ketika sedang bernyanyi, naik di situ nantinya malaikat maut mencabut nyawanya. Maka apa kata orang? Ibu tersebut rajin pengajian, ibu tersebut rajin majlis taklim, solatnya terus di masjid, tapi matinya di tempat karaoke. Maka inilah yang harus mesti kita jaga, pemirsa. Ketika usia-usia kita sudah mulai lanjut, sudah mulai tua, maka kurangilah datangi tempat-tempat yang tidak baik. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah menyarankan kepada kita banyak-banyak ingat mati. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, dan persiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Maka apa yang mesti kita persiapkan, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, agar kita nantinya dikatakan orang yang cerdas? Yang pertama yang mesti kita siapkan adalah, pemirsa, yaitu perbanyaklah beramal soleh. Perbanyak kita di masa hidup ini, perbanyak amal soleh kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 syarat kepada kita ketika nantinya kita dapat berjumpa dengan Allah di surga kelak. Dan ini Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Masalah Allah mengatakan, Allah berfirman, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia perbanyak beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Berbanyak amal soleh dan tidak berbuat syirik, pemirsa. Maka dari itu, perbanyak diri kita itu beramal soleh. Perbanyak umur-umur kita, sisa-sisanya kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh adalah segala bentuk suatu kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, persiapan kita menghadapi kematian agar dikatakan orang yang cerdas, yakni menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Apapun itu perbuatan yang tercela meski kita jauhi. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu, perbuatan-perbuatan mubah sekalipun yang boleh dilakukan, ketika perbuatan itu melalaikan mereka, maka mereka meninggalkannya. Dan yang ketiga, bersegeralah bertobat kepada Allah. Jangan menunda-nunda bertobat. Selagi Allah berikan kita kesempatan hidup, selagi Allah berikan kita kesehatan, maka gunakan nikmat tersebut untuk bersegera bertobat kepada Allah. Karena yang namanya kematian kita tidak pasti kapan terjadinya. Maka persiapkan diri kita, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, dan itu disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa tips persiapan menghadapi kematian. Dengan kita mempersiapkan diri kita, semoga kita dikategorikan orang yang cerdas menurut Rasulullah,
yaitu orang yang banyak ingat mati dan persiapkan diri kita menghadapi kematian tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين أجامل مرة مرتين أدور معاك وكل زين حتى المستحن شال